Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Rifki, NIM akhir 353, dan hari ini saya akan menjelaskan proyek yang telah kami kerjakan, yang berjudul reservasi tiket pesawat. Langsung saja, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada penentuan entitas dan atribut. Nah, di proyek kami itu memiliki 6 entitas dan atributnya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada entitas penumpang dengan atribut ID penumpang, nama penumpang, jenis kelamin, dan email. Nah, terus selanjutnya entitas petugas itu atributnya ID petugas, nama pilot, nama pramugari, nama pramugara. Selanjutnya itu ada entitas pesawat. Entitas pesawat itu memiliki atribut ID pesawat, nama pesawat, jumlah kursi, tujuan, dan ID petugas. ID petugas ini relasi dengan entitas petugas. Terus ada tiket, entitas tiket itu ada atributnya yaitu ID tiket, jenis kelas, harga tiket, nomor kursi, jam keberangkatan, jam kedatangan, ID penumpang. Itu relasi dengan entitas penumpang. ID pesawat itu relasi dengan entitas pesawat. Selanjutnya ada entitas invoice. Itu atributnya ada ID invoice, ID penumpang, itu relasi dengan entitas penumpang. ID tiket relasi dengan entitas tiket, ID pesawat relasi dengan entitas pesawat. Nah, yang terakhir itu ada entitas pembayaran. Itu atributnya ada ID pembayaran, jenis pembayaran, ID penumpang, itu relasi dengan entitas penumpang, ID tiket relasi dengan entitas tiket, dan yang terakhir ada total harga. Selanjutnya yang kedua itu ada pembuatan skema database. Nah, proses ini melibatkan perencangan struktur database yang mencakup tabel-tabel yang akan digunakan, relasi antar tabel, dan atribut yang ada di dalamnya. Pada skema database itu ada simbol-simbol, saya akan menjelaskannya juga. Itu dari petugas ke pesawat itu ada garisnya, ada line. Itu menunjukkan adalah garis one to one. Nah, dan yang garis yang ini pesawat ke invoice, pesawat ke tiket, terus pembayaran ke tiket itu adalah garis one to many. Nah, terus garis penumpang ke tiket itu garisnya itu many to many. Nah, dan juga ada satu lagi itu invoice ke penumpang itu one to one. Nah, selanjutnya itu adalah tentukan case. Itu yang pertama itu ada super case. Super key itu adalah kombinasi semua atribut yang unik. Nah, terus ada kandidat key. Itu atribut yang memiliki atribut yang minimal dan unik seperti ID penumpang, ID petugas, ID pesawat, ID tiket, ID invoice, ID pembayaran. Nah, kalau primary key itu pilih salah satu kandidat key yang key sebagai identifier unik. Nah, kita memilih kandidat key itu menjadi salah satu primary key. Tentunya seperti di entitas penumpang itu primary key-nya itu adalah ID penumpang. Nah, terus yang keempat itu ada perancangan ERD diagram. Nah, proses ini melibatkan pembuatan diagram yang menggambarkan entitas, atribut, dan relasi antar entitas dalam sistem database. ERD diagram membantu dalam visualisasi struktur database. Pada perancangan ERD diagram, saya akan menjelaskan kardinalitasnya. Jadi,
uh, petugas memiliki pesawat. Nah, kardinalitasnya itu one to one. Setiap petugas memiliki satu pesawat dan setiap pesawat dimiliki oleh satu petugas. Selanjutnya, pesawat menerima tiket. Kardinalitasnya itu one to many. Setiap pesawat dapat menerima banyak tiket, tetapi satu tiket hanya menerima satu pesawat. Nah, selanjutnya, tiket memesan penumpang. Nah, itu kardinalitasnya many to one. Nah, jadi banyak tiket dapat diminta oleh satu penumpang, tetapi satu penumpang hanya memiliki satu tiket. Selanjutnya yaitu penumpang melakukan pembayaran. Nah, itu kardinalitasnya one to many. Nah, setiap penumpang dapat melakukan banyak pembayaran, tetapi satu pembayaran hanya dilakukan oleh satu penumpang. Nah, yang terakhir itu invoice, menyetak pembayaran. Itu kardinalitasnya one to one. Nah, setiap invoice menyetak satu pembayaran dan setiap pembayaran hanya memiliki satu invoice. Terus yang kelima itu ada normalisasi. Nah, itu normalisasi itu ada 3, itu ada 1 NF, 2 NF dan 3 NF. Nah, yang pertama itu 1 NF itu pastikan semua atribut memiliki nilai atomik. Tidak ada atribut multivalue atau nested. Nah, contohnya seperti di tabel penumpang itu ada ID penumpang, nama penumpang, jenis kelamin, email, dan tabel petugas, tabel pesawat, tabel tiket, invoice, pembayaran. Ini adalah tabel yang sudah 1 NF. Nah, yang kedua itu ada 2 NF. Itu semua tabel yang memiliki atribut bukan kunci utama harus sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Contohnya di tabel tiket itu dalam tabel tiket itu atribut nomor kursi tidak bergantung pada seluruh primary key ID tiket, tetapi hanya pada ID tiket saja. Terus di 3NF itu masih sama, contohnya di tiket, tabel tiket itu dalam tabel tiket atribut jam keberangkatan dan jam kedatangan tidak bergantung pada atribut lain yang bukan merupakan primary key. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfindi Anugrah Pratama, NIM 23000183334. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Abdi Rifki. Baik, yang pertama itu saya akan menampilkan tabel yang ingin dibuat sesuai dengan diagram IRD yang teman saya jelasin tadi, yaitu ada tabel penumpang, tabel tiket, tabel pembayaran, tabel invoice, tabel petugas, dan tabel pesawat. Yang pertama saya akan menambahkan relasi constraint, yaitu menggunakan constraint unique.
Di sini tabel pesawat saya menggunakan unique key atau constraint unique karena saya ingin mendapatkan ID petugasnya itu yang tidak boleh sama. Terus selanjutnya di tabel tiket itu ada constraint unique key, ID penumpang dan ID pesawat. Di tabel tiket saya ingin mendapatkan juga ID penumpang beserta atribut lainnya, begitu juga ID pesawat. Di tabel pembayaran itu ada constraint unique key dari ID penumpang dan ID tiket. Dan terakhir di tabel invoice itu ada constraint unique key, ID penumpang, ID tiket, dan ID pesawat. Baik, selanjutnya saya akan menambah, mengubah, dan menghapus data. Saya akan contohkan pada tabel penumpang. Oke, di sini saya sudah menambahkan data untuk atribut penumpang. Baik, di sini saya akan menampilkan data yang saya sudah insertkan atau inputkan tadi. Begini. Berikutnya saya akan mengubah data. Oke, di sini data sudah berubah. Yang sebelumnya nama Upi setelah diubah menjadi Lutfindi. Dan terakhir saya akan menghapus datanya. Oke, di sini data sudah terhapus, berarti sisa yang data kedua yang telah saya inputkan yaitu ID penumpangnya dengan ID penumpang 10.002. Selanjutnya saya akan menggunakan inner join. Oke, di sini saya menggabungkan dua tabel yaitu tabel penumpang dan tabel pembayaran. Saya menggunakan limit 10 untuk menampilkan hanya 10 data saja. Selanjutnya saya akan menggunakan left join. Oke, di sini seperti tidak ada perubahan karena datanya ini sama-sama masih ada 10. Semisalin datanya penumpang itu 10.000 dan datanya
pembayarannya itu 1.000, maka nanti di bagian jenis pembayaran, di bagian tabel pembayaran setelah dijoinkan itu akan berubah menjadi 0. Saya akan contohkan. Oke, seperti ini. Karena di tabel pembayaran itu datanya hanya 1.000, nggak sampai 10.000, maka di tabel pembayaran itu sisa setelah 1.000 akan keluar 0. Setelah ini saya akan melakukan right join. Baik, di sini sama, tidak ada perubahan. Jadi inner join itu ketika ada dua tabel, maka dia mengambil di tengah-tengah nilai di antara dua tabel itu. Sedangkan left join itu mengambil yang kiri dari dua tabel itu. Yang right kebalikan dari left. Baik, selanjutnya saya akan melakukan agregat. Oke, count itu jumlah data yang ada pada tabel. Jumlah data penumpang itu yaitu ada 10.001. Selanjutnya saya akan menggunakan agregat max. Oke, di sini dia akan menampilkan harga tertinggi dari tabel tiket. Selanjutnya saya akan menggunakan agregat min. Nah, untuk min itu kebalikan dari max. Min mengambil data yang terendah. Jadi yang di sini yang ditampilkan harga terendah dari tabel tiket. Selanjutnya saya akan menggunakan agregat sum. Oke, di sini select sum yaitu data yang dijumlahkan sesuai yang diinginkan. Jadi saya ingin menjumlahkan total kursi ekonomi yang terjual, yaitu ada 30. Selanjutnya saya akan menggunakan agregat average atau rata-rata. Oke, di sini terdapat rata-ratanya itu 50,5 dari total penjualan tiket. Selanjutnya saya akan menggunakan prosedur.
Oke, ini merupakan tabel dari prosedur yang saya bikin. Jadi kegunaan prosedur itu, prosedur membuat pengelolaan data itu menjadi lebih efisien, aman, dan terstruktur. Nah, di sini prosedur saya menginginkan yaitu jenis kelasnya economic class yang berjumlah 30. Jadi dari tabel prosedurnya itu yang ditampilin adalah yang membeli tiket jenis kelasnya itu yaitu economy class. Selanjutnya saya akan melakukan trigger. Pertama-tama kita akan membuat tabel baru yaitu tabel log harga. Oke, pada tabel log harga itu terdapat isinya yaitu ID yang bertipe data INT, terus harga lama varchar, harga baru varchar, dan waktu ubah itu timestamp. Di sini saya akan membuat codingan untuk triggernya. Create trigger, nama triggernya. Setelah itu event trigger yang mau dilakukan pada tabel tiket for each row begin. Setelah query triggernya udah dibikin, kita akan mencoba update. Oke, jadi ini tampilan dari log harga. Trigger after update itu dia akan terjadi setelah kita mengupdate suatu data.
saya akan menampilkan dari data tiket yang dengan ID 1. Oke, di sini data dari ID tiket sama dengan 1 itu sudah berubah, yang awalnya $41,87 menjadi 1 juta. Jadi trigger itu terjadi ketika sesuai sama event yang kita inginkan. Yang event saya inginkan yaitu after update, maka trigger akan terjadi after update atau setelah update data pada tabel tiket. Oke, yang terakhir saya akan mencoba indeks. Yang pertama, kita menambahkan indeksnya terlebih dahulu. Oke, indeks telah ditambahkan pada tabel penumpang, yaitu key IDX underscore penumpang. Selanjutnya, kita akan mencari data pada dari tabel penumpang. Oke. Oke, di sini saya mencari data dari nama penumpang yang awalannya itu huruf O. Nah, saya menggunakan limit 10 untuk menampilkan hanya 10 data. Oke, di sini explain itu kita ingin melihat key yang digunakan itu sudah menggunakan indeks atau belum. Analisnya juga begitu. Jadi indeks itu untuk mencari data pada suatu tabel dengan lebih cepat. Jadi misalin kalau ada 100.000 data atau lebih, maka kita bisa menggunakan indeks untuk mempercepat pencarian datanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman saya pamit undur diri. Terima kasih.